Karena foto ini kan diem. Kok ngelihatnya sih makin lama ini kayak nggak real, kelihatan getuk, kayak getuk lindri ya. Buat sebagian orang bagus, tapi kita yang punya taste yang lebih naik kelas itu nggak bagus. Nah akhirnya kita pakai bahan pengganti itu ya coba. Nah terus masuk era digital itu sangat menguntungkan. Jadi kita misalnya set suasana studio dingin. Klien ngasih kita beberapa es krim dalam box ada di chest freezer. Terus kita es krim yang fake tadi buat stand in lighting, 80% lighting udah oke, baru kita pakai yang real. Nah, di sini juga kita kerja nggak sendiri, di sini ada namanya digital imaging. Pasti kan nanti akan composing lagi teksturnya. Jadi dalam satu foto itu nggak murni hasil kerjaan saya semua. Itu di situ adalah saya fotografer, digital imaging, dan terakhir juga ada desain grafis yang akan mengatur komposisi. Nah, tadi bicara tentang fungsi atau peran digital imaging. Sekarang kan lagi zamannya AI. Kalau saya bayangin kalau tadi ceritanya Bang Puji kan segitu effortnya gitu kan untuk sudah ada dampaknya ini. Kalau sekarang kan kayaknya tinggal dimasukin aja deh ke ini AI udah. Ini tantangan atau sebuah leverage untuk mempermudah pekerjaan jadi level yang lain lagi, Bang. Sebenarnya ini lebih ke hati nurani ya. Sebagai kalau misalnya seorang seniman, fotografer juga dia kan harus punya pride, percaya diri, kebanggaan, mengerjakan dengan segenap kalau bikin pameran. Ya, AI ini bolehlah buat hobi-hobi ya, tapi buat meringankan. Sama juga mungkin pangkas budget. Tapi sebenarnya tetap masih merasakan kalau AI itu kan kadang terlalu plastik ya, tidak kelihatan realnya sekian persen. Kita juga harus bisa nerima kondisi ini ya. Nggak hanya soal masalah baru AI ini kan, soal perang harga aja. Wah, bombastis orang foto yang cuma 50.000, 10.000, silakan rezeki kalian. Saya tetap fokus dengan pekerjaan komersil karena kalau kita sudah kenal klien, tahu apa yang kita kerjakan, dia akan tahu kasih apresiasi dengan harga yang pantas. Jadi tidak bisa dilihat di dalam final hasil artwork kita, misalnya udah selesai nih foto martabak. Jangan kira saya bawa martabak cuma satu, beli tukang martabak. Di situ ada proses saya riset, belanja bahan, berapa bikin martabak, segala macam. Urusan digital imaging itu terakhir, bukan ini, tapi menunjukkan tanggung jawab kita, komitmen. Saya ada suatu hal yang baru jadi belajar. Yang tadinya saya tidak ngerti bikin martabak, saya belajar, panggil tukang martabak, hire mereka, belajar berapa omset mereka sehari. Harus mengeluarkan kayak gitu. Gak bisa kita menggampangkan beli aja gitu loh. Ada kepuasan gitu loh. Jadi yang kayak AI tadi ya sedikit banyak mungkin kayak di terutama fotografer ya itu akan mengusik juga. Tapi tetap saya percaya pekerjaan komersil ada tempat. Karena kalau klien itu sebenarnya klien-klien besar, dia juga punya tanggung jawab. Jadi sebenarnya kita bicara tentang reputasi. Reputasi. Kredibilitas. Masa juga udah sekelasnya perusahaan X menjadi dipangkas budget cuma gara-gara itu. Biasanya kadang buat kelas-kelas sosmed ya. Ya memang klasifikasi beda. Kita kan kerja ada agensi yang akan ngejudge kita, kontrol gitu loh. Itu adalah tugas mereka gitu loh. Mereka punya tanggung jawab mendeliver ke klien, menjembatanin kita. Ya, menarik. Kenapa saya tanyakan itu karena memang hari ini di dunia digital imaginary itu ini kan jadi sebuah tantangan ya, keberadaan aplikasi-aplikasi yang memang bikin kayaknya jadi mudah gitu semuanya. Tapi pada level tertentu ada namanya art ya. Iya. Ya kan? Mungkin bisa memang bisa barangkali sekarang bisa dibuat seketika. Tapi ada hal yang berbeda itu. Human jadi rasa kepuasannya itu ya. Kan dalam sebuah foto itu kan ada nilai perjuangan orang di sana gitu. Masalah tantangan itu sebenarnya nggak hanya masalah AI tadi,
kayak pasar bebas itu aja kan udah mengusik pikiran kita. Jadi orang asing kerja tempat kita juga udah banyak gitu ya. Jadi gimana kita bisa ada di posisi yang baik ya, yang kita udah dikenal orang. Sekarang juga fotografer juga saingannya banyak. Emak-emak yang tadinya cuma iseng bikin kue, belajar foto, tiba-tiba dia masuk terjun dalam industri ini. Nah, kan dia tidak punya latar belakang secara mental, secara knowledge, secara treatment. Jadi ya udah, kamu di grup sini aja. Jadi maksudnya ketika bisa stres lah beliau kalau misalnya ada di join dalam grup yang profesional, ketemu fotografer yang biasa menanganin pekerjaan-pekerjaan berat, karena caranya medan beda. Ya nggak apa-apa, pasarnya kan ada ABCD. Misalnya ngurus UKM silahkan, nggak apa-apa. Itu bukan yang salah kok. Namanya dia berbakat. Zaman sekarang memang urusannya kan orang lapar, urusannya duit. Ya, menarik. Nah, salah satu elemen dalam stylist itu kan warna ya. Sementara kalau bicara, saya minum Pak ya silakan. Sebenarnya kalau bicara makanan, kadang-kadang memang ada gitu makanan yang secara warna emang nggak bagus gitu mungkin. Tapi rasanya enak lah gitu. Itu gimana tuh cara seorang food stylist untuk mengangkat mengangkat makanan tadi, objek tadi itu supaya menarik gitu. Kalau menurut saya, caranya apa aja sih Pak selain itu? Kalau menurut saya definisi bagus tidaknya itu bukan kita melihat dia cantik atau dia cakep tidak cakep, tapi menurut saya karakter ya. Jadi di makanan juga begitu. Jadi kan kita bilang rendang, ada yang bilang nggak bagus, tapi untuk seseorang itu akan menjadi sesuatu nilai seni kalau dia bisa memotret, menceritakan visualisasi narasinya tuh yang ini dari Minang, kelihatan bumbunya spices kayak gitu dengan ragam rempah. Itu kan akan menggugah orang, ya. Jadi di dunia saya, pekerjaan saya sebenarnya teamwork, ya. Saya ada produk, makannya sudah bagus, tapi kadang di foto nggak bagus. Berarti kan yang salah kan yang fotografer, mungkin lightingnya yang nggak pas lah segala macam. Kita kadang lelah juga. Terus dari situ tiba-tiba didesain orang. Taste-nya nggak ada, kok norak jadinya ya, tidak ada harmoni, warnanya tuh harusnya monokrom, tiba-tiba bisa kalau rendang turunannya kan paling merah ya karena cabai ya, gradasi permainan harmoni lah, itu dia harus paham. Dari situ masalah timbul lagi, nggak ada budget, mungkin printing, sparasinya gagal, jelek. Yang tadinya bagus, saya sering ngalamin ya, foto-foto restoran, foto udah bagus, styling udah bagus, ketika jadi buku menu turun. Mereka cari percetakan yang murah. Jadi tuh dia kayak warna itu ngeluber, jadi warm kayak gitu. Nah, dalam foto itu sebenarnya ada konsep. Kita sebenarnya mau apa? Jadi kita mau cerita gaya minimalis, gaya misalnya yang agak messy, tergantung konsepnya. Yang paling enak memang kita bicara tentang makanan. Background ini, aksesoris ini akan menceritakan makanan. Cerita tadi rendang. Rendang itu apa sih yang menarik? Ada cabenya, ada kelapa dibelah dua. Nah, tugas saya tuh membuat harmoni itu menjadi enak. Jangan misalnya mengatur keragaman harmoni dari warna, level warna, dari tekstur, dimensi, besar kecil. Jadi misalnya di sini ada kelapa bundar, jangan sampai nanti piringnya bundar lagi. Ada sesuatu misalnya hal bunda-bunda, jadi dia agak terlalu repetisi. Jadi harus di crossing dengan apa? Tiba-tiba masuk misalnya daun ke daun kunyit. Nah, hijau kan gitu loh. Mengenai flow juga. Flow itu membuat kita tuh jadi nyaman. Kita kalau ngelempar selendang, jatuhnya arahnya kemana? Nah, makanan juga gitu. Jadi enak flow-nya. Jangan sampai nanti kayak jadi tabrakan. Saya ngalamin gimana misalnya ngurus klien Indofood. Mereka sangat percaya dengan Feng Shui, Hong Shui ya, kayak gitu. Jadi zaman dulu tuh sangat takut sekali misalnya ada beberapa tajam. Misalnya saya syuting produk mie noodle ya, itu yang tajam itu kita tutupin. Oh gitu. Jadi kita juga belajar hal-hal kayak gitu ya. Tidak boleh, kita hargain lah mereka sukses dengan
kondisi itu ya. Iya. Meja tidak boleh ada selendang misalnya 4. Tapi sebenarnya itu biasa orang-orang yang sepuh kayak gitu yang saya percaya. Tapi makin kesini mereka sudah beranilah bereksplorasi. Dulu sangat tabu sekali pakai warna hitam. Tapi ketika ngelihat di Korea, di Jepang itu pakai mangkok hitam, itu kok bagus ya. Ya jadi warnanya jadi kontras. Jadi makanan jadi kelihatan premium gitu loh. Jadi memang tetap berevolusi juga soal misalnya styling ke depan seperti apa gitu loh. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sudah produk komersil itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita udah bikin poster gede nih, ada yang lolos atau apa. Iya. Jadi tadi boleh mempercantik tapi tidak menipu gitu ya. Ya, menipu. Kan tadi dipakai kata menipu. Iya, berasa tersindir saya banyak saya. Mempercantik boleh, tapi paling enggak kan yang disajikan pada akhirnya di depan konsumen. Itulah dunia visual ya. Kalau tadi istilahnya Pak Puji kan menggugah orang yang tadinya nggak pengen jadi pengen gitu kan. Ya saya nggak jauh dari ini Pak, ada makeup artist. Mukanya ditata, stylish ya. Kalau saya makanan ya, makeup makanan gitu loh. Kan kasihan mereka sudah spend money buat hire saya, tiba-tiba produknya saya harus bikin dia sukses, harus dia produknya jualannya laku. Ketika produknya laku kan buat kita tuh ada semacam anugerah, kesenangan sendiri, bangga gitu ya. Aduh ikut merasa bagian dari perjuangan mereka gitu. Dan itu sering sekali kalau iklan-iklannya bikin sales mereka naik, mereka akan kasih kita tahu. Nah, sebaliknya Pak, pernah gagal nggak? Ya sebenarnya pengertian gagal enggaknya itu kan ini gagal adalah bisa tanggung jawab bersama. Maaf ya, saya dulu saya syuting Taranasiku. Kita pakai orang asing ya. Kalau Bapak tahu zaman dulu kan ada kayak nasi instan ya, dimasak nasi kuning lah, nasi apalah, ya. Di Indonesia gagal itu. Kita kan senang-senang aja kerjanya, di hire orang sebagai orang kreatif, udah pakai orang asing, orang Thailand, stylist semuanya, director. Kenapa gagal? Buat orang kita, ya perkara nasi uduk, ngapain harus bikin api besar, api kecil, tinggal datang ke gang depan aja, tukang nasi uduk, tukang nasi kuning ada. Ya kalau kayak mie instan, karena kan gampang ya semuanya. Ya itu bukan kesalahan kita kalau mereka gitu loh. Hal-hal kayak gitulah sebenarnya dari riset mereka sendirilah. Tapi ada yang sangat sukses, artinya kayak mie udah pasti mereka udah menjual, udah sangat untung dan luar biasa. Ya, hal kayak gitu sebenarnya dari teamwork juga ya. Dari misalnya konsep gitu. Bukan kita yang disalahin gitu, karena kita sebenarnya sebelum bekerja itu syuting itu ada namanya prep workshop itulah yang akan menyaring, mensensor hal-hal yang kira-kira tidak aman, hal-hal yang bermasalah gitu loh. Apa gunanya agensi akan kontrol gitu loh. Ya sebenarnya tadi yang ingin saya tanyakan tuh mungkin bukan soal kegagalan atau kesuksesan produknya ya. Produk itu banyak faktor lah kalau itu. Tapi lebih ke misalkan dikomplain klien karena nggak sesuai, ini terkait dengan pekerjaan food stylistnya itu. Ya, pernah nggak gitu? Sebenarnya kan kita tuh manusiawi ya, pernah juga mengalami kesalahan. Tapi kan di kerja teamwork itu enaknya kita itu ada layer-layer lagi yang kontrol. Itulah tugas agensi kan. Contoh nih, pada saat kita misalnya syuting burger ya, ngerasa dagingnya terlalu tipis atau apa. Nah, mereka kan akan editing kan supaya post production ya. Itu terlalu kecil. Nah, itu akan diakalin, nanti akan di blow up lagi, diedit lagi di post production. Itu bisa. Jadi masih amannya di situ. Biasanya problemnya itu masih internal. Bukan faktor yang sudah airing, karena kan mereka dengan biaya sekian juga udah sangat presisi banget. Kontrol kualitinya. Problem-problem itu muncul biasanya pada saat lagi syuting, nanti di post production. Nah disitulah mereka akan akalin. Jadi selamatnya di situ. Tapi kalau sudah produk tayang, itu sih masih aman gitu.
Ya, pernah saya juga dulu kan foto dan syuting salah satu iklan noodle ya. Tiba-tiba artisnya syuting di situ, ada gara-gara kasus yang itu. Semua udah di drop iklan itu. Karena figurnya ada figurnya. Nanti saya cerita itu. Kan kasihan klien rugi ya. Kita juga nggak nyangka. Saya ikut foto sesinya, membuat KV-nya gitu loh. Nah, di take down itu iklannya. Demi image. Citra dari sebuah produk. Ya. Kita kru nggak ada yang salah gitu loh. Menarik sekali Pak Puji, pengalaman yang sangat luar biasa, sangat panjang sebagai seorang food stylist. Nah, yang terakhir nih Pak Puji, di segmen yang terakhir mungkin bisa berbagi dengan teman rasa yang ingin berprofesi sebagai seorang food stylist, sebagai penerus generasi berikutnya food stylist Indonesia, gitu ya. Ada pesan, ada tips yang mungkin secara umum bisa di-share kepada teman rasa. Silakan Pak Puji. Ya, sekarang ini waktu saya masih profesi sebagai food stylist itu sedikit sekali. Karena banyak orang yang nggak mau terjun di sini. Ya stres Pak, kita kerja deadline. Pagi dari siang jadi malam. Mau jadi food stylist bangun jam 3, crew call jam 5, berarti harus loading bareng jam berapa. Rata-ratanya panjang, gitu loh. Tapi kalau kita udah suka, ya suka aja. Mungkin karena penghasilan itu membuat kita jadi semangat ya. Nah, proses yang saya alami memang natural ya. Saya bekerja di media. Media itu akan menggembleng saya belajar tentang komposisi, ketemu fotografer segala macam. Jadi pas alurnya saya ketemu network, jadi dari mulut ke mulut. Saya juga syuting ke luar negeri ya, lintas negara, ke Vietnam, ke Malaysia, Thailand kayak gitu ya. Senang aja ya. Nah, kalau mau jadi food stylist sekarang pilihannya banyak. Saya dulu percaya menjadi food stylist itu karena apa? Dulu kan company misalnya produk perusahaan makanan itu akan spend uang di iklannya itu di TV station. Dulu masih ada RCTI aja. Sekarang coba dihitung ada banyak. Berarti kanal. Iya, peta kuenya, pie-nya itu masih luas. Akhirnya masuk era digital ya. Banyak lagi, tidak hanya di TV harus mengeluarkan iklannya, di YouTube, di sosmed, termasuk juga selebriti. Karena nggak akan mungkin. Jadi kalau bisa spesialisasi, saya kan 2 spesialisnya still life sama motion. Jadi kalau ada yang mau coba, mungkin di publishing belum ada, pembuatan buku-buku resep gitu, itu harus ada. Di TV station misalnya katakanlah di Trans TV ada banyak acara masak. Kalau ada satu orang yang mengurus food stylist yang di sana, dia akan membantu produser-produser untuk program-program makanannya. Gak mungkin saya masuk ke sana gitu loh. Maksudnya kan secara saya kerja sudah di komersil. Nah, itu belum tergarap. Terus sosmed lagi, Pak. Sosmed, betul. Dengan budget-budget yang murah meriah. Maksud saya memang harus pelan-pelan dari sana. Saya juga dulu kerja pernah dibayar cuma sama panci, sama minyak goreng, nggak apa-apa. Ngalamin gitu loh. Jadi melalui proses. Jadi jangan langsung tiba-tiba masuk ke hal yang industri yang besar berat. Ketemu saya nggak enak-enak aja, kadang kena pressure ya, terlibat diskusi yang sengit lah atau apa, nggak boleh baperan, benar-benar mental harus tangguh sama fisik gitu loh. Ya saya rasa memang nggak usah takut, bidang sebaran jadi pusat sebanyak di TV station, di publishing, editorial, Instagram. Deketin aja tuh selebriti-selebriti yang ngurus makanan. Itu pasti perlu jasa stylist. Baik, terima kasih. Teman rasa, itu tadi saya mencatat yang pertama tentu cintai apa yang Anda ingin lakukan, yang harus Anda cintai. Lalu dari passion itu membuat Anda tidak patah semangat apapun ya. Semangat untuk terus belajar, untuk terus mencoba. Tadi pesannya jangan baperan gitu. Iya, mental. Mental harus tangguh dan nikmati prosesnya. Ya, nikmati perjalanannya. Suatu saat Anda akan sampai pada satu titik
keahlian atau kepakaran tadi itu karena memang Anda telah melalui semua prosesnya. Ya, jangan pernah patah arang, harus tetap tangguh untuk terus belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Peluang saya kira sangat banyak. Saya selalu mengatakan kuliner adalah kontributor terbesar dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Itu kuliner yang paling besar. Ya, hampir 40% lebih dikontribusikan oleh sektor ini. Tentunya peluangnya akan sangat banyak. Ada food stylist, ada food blogger, ada food writer, ada food photographer, banyak sekali. Bahkan mau jadi konsultan bisnis juga bisa. Saya siap Pak buat Wonderful Indonesia di Kemenkrab kalau ada proyek-proyek iklan yang ingin mendedikasikan sumbangsi saya selama ini. Oke, siap. Saya catat ya Pak. Oke, teman rasa, terima kasih satu episode yang menarik. Hari ini kita bicara tentang food stylist. Semoga menginspirasi teman rasa sekalian. Demikian episode Aku Rasa kali ini. Kita akan jumpa kembali di episode berikutnya dengan saya, Cak Tom. Inilah Aku Rasa, akar kuliner Nusantara, rasa Indonesia mendunia.